Halo Sobat IT Programming, apa kabar? Diharap semuanya sehat walafiat ya. Hehehe. Baik, kembali lagi bersama saya Gresa Pranata Mata dari Pranata Programming. Untuk seri tutorial kali ini kita masih stay di seri database terdistribusi. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengimplementasikan manajemen transaksi pada database. Khususnya yang kita pakai ini atau yang kita gunakan itu MySQL. Nah, untuk seri ini kita tetap menggunakan konsol atau di Windows namanya CMD. Kenapa mesti menggunakan konsol? Padahal si MySQL kan sendiri sudah punya yang namanya GUI atau Graphical User Interface yang bisa kita akses lewat php-admin. Menurut saya pribadi, langkah awal yang bagus untuk belajar database yaitu dari konsol. Karena dari konsol kita akan belajar mengetik, menghafal, dan mengeksekusi. Nah, dari situ kita akan gampang dan lebih mudah untuk mempelajari si database ini. Oke, langsung kita mulai untuk implementasi query-nya. Nah, sebelum kita masuk ke implementasi query, kita lihat dulu sedikit materi tentang si manajemen transaksi ini. Nah, di sini akan dibahas sedikit tentang konsep dan skema daripada si manajemen transaksi. Oke, langsung saja. Nah, di slide kedua ini, di sini kita akan diarahkan definisi daripada si manajemen transaksi. Nah, di sini. Nah, di slide ketiga ini, di sini kita dipaparkan bagaimana alur atau skema daripada manajemen transaksi, yaitu dimulai dari start transaction. Nah, di sini adalah database awal daripada si transaksi. Nah, selanjutnya setelah dari sini dia akan masuk ke bagian statement SQL. Nah, di sini biasanya ada CRUD, yaitu read, update, dan delete. Nah, itu di sini kita buat nantinya di statement SQL. Nah, di sini ada kondisi, jika dia berhasil maka ada yang namanya commit. Commit maksudnya perintah dieksekusi atau dikonfirmasi. Nah, setelah dia commit langsung masuk ke bagian database setelah dibuat transaksi sebelumnya. Contoh transaksinya insert data bla 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 gitu. Nah, di sini kita cek lagi. Kalau dia gagal, ada namanya rollback. Rollback ini kebalikan daripada commit. Kalau si commit untuk mengkonfirmasi, si rollback untuk membatalkan. Ini. Setelah dibatalkan, dia akan mengembalikan data sebelumnya. Dia kembali ke database awal. Begitu kira-kira. Nah, adapun di sini kita paparkan lagi penjelasan daripada bagian-bagian daripada skema tadi. Contoh, tadi dimulai dari start transaction. Nah, si start transaction ini merupakan statement untuk memulai sebuah proses transaksi. Nah, seperti tadi saya bilang, itu si commit merupakan statement untuk mengakhiri suatu proses atau mengkonfirmasi. Nah, kalau si rollback ini merupakan statement untuk mengakhiri proses, yang merupakan kebalikan proses dari statement commit. Nah, begitu kira-kira. Nah, demikian teori atau materi tentang atau konsep daripada si manajemen transaksi. Langsung saja kita implementasikan di CMD. Oke, nah setelah kita mempelajari atau memahami sedikit konsep daripada teori manajemen transaksi, nah sekarang kita langsung mempraktikkan bagaimana cara membuat query manajemen transaksi sederhana. Oke. Nah, seperti biasa kita buat title manajemen transaksi. Oke,
selanjutnya kita masuk ke direktori si MySQL tersebut, MySQL bin. Selanjutnya kita masukkan user root daripada si MySQL. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam direktori si MySQL. Oke. Nah, selanjutnya kita ngapain? Kebetulan di sini sudah ada database. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang kita akan menggunakan database manajemen transaksi. Oke, caranya gimana? Use manajemen transaksi. Oke, mungkin yang ada yang bingung bagaimana cara membuat database seperti ini. Mungkin akan kita buat di video dengan playlist yang berbeda, karena untuk membuat database seperti ini banyak tahapnya. Oke, itu diawali dengan sistem basis data, terus tahap kedua itu manajemen basis data, yang terakhir ini namanya yang sekarang kita lakukan itu sistem basis data terdistribusi. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kita menggunakan atau mengaktifkan database-nya, kita cek dulu tabelnya. Oke, ada table user, kita cek deskripsinya, dsc user. Oke, setelah itu kita cek dulu apakah ada isinya. Select bintang from user. Nah, ada 14 record ya. Record itu isi daripada tabelnya. Selanjutnya kita langsung mengimplementasikan daripada si manajemen transaksi tersebut. Nah, dari pembahasan sebelumnya dia selalu diawali dengan apa? Diawali dengan start transaction titik koma. Nah, ini dia. Start transaction, lalu database awalnya kan ini ada 10 record. Ini di teorinya kan start transaction, sebelah kanan data awal, terus di bawah ada query. Oke, query-nya seperti ini. Contohnya kita mau buat query sederhana dulu. Kita mau input satu record ke dalam tabel user. Caranya kita buat query-nya insert into user. Nah, kebetulan di sini ada auto increment atau penomoran otomatis di sini. Nah, makanya di sini kita buat full name, username, password, role ID. Yang terakhir ada is activate. Nah, seperti ini. Nah, kenapa harus seperti ini? Ini untuk mencegah yang namanya syntax error nantinya. Kalau kita implementasikan ini ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini biasanya akan terjadi error kalau kita hosting ke dalam hostingan. Oke. Selanjutnya kita klik values. Nah, setelah itu kita isi datanya. Yang pertama namanya contohnya si siapa namanya? Nama si Brian. Tambah lagi username Brian. Passwordnya 12345. Terus role ID 1. Oh tidak,
Kalau dia bertipe data integer, berarti tidak perlu dikapit dengan kutip. Oke, lalu jangan lupa semikolon, enter. Oke, berhasil. Commit untuk mengeksekusi, rollback untuk membatalkan. Nah, sekarang kita coba dulu untuk mengeksekusi query ini. Berarti kita menggunakan perintah commit titik koma semikolon enter. Oke, kita cek dulu apakah datanya masuk. Select bintang from user. Oke, datanya sudah masuk. Di baris ke-15 ada Brian. Nah, itu kalau diakhiri dengan perintah commit. Oke, sekarang kita coba dengan perintah rollback. Kita buat lagi start transaction jadi koma, kita buat query, kita langsung insert into values, enter, lalu kita buat isinya. Kita buat di sini namanya contohnya si Vero. Oke. Nah, kalau tadi commit untuk mengeksekusi, nah kalau kita buat rollback, apakah datanya masuk? Ya, tentu tidak. Oke, kita buktikan. Oke. Query oke. Kita panggil lagi, select bintang from user. Apakah si Vero ada di record? Vero. Nah, oke. Si Vero dibatalkan untuk di-insert ke dalam tabel user karena kita menggunakan perintah rollback. Oke. Jadi si commit untuk eksekusi si query tadi, kalau si rollback untuk menarik query tadi, ditarik. Oke. Atau dibatalkan. Nah, oke. Kita di sini sudah menggunakan perintah atau query insert. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan query yang lain, contohnya delete. Start transaction titik koma, kita buat perintah untuk menghapus itu seperti delete from, hapus data dari tabel mana, dari tabel user di mana ID-nya berapa. Kenapa kita ambil dari field ID? Karena field ID kita buat sebagai primary key atau kunci unik. Datanya tidak boleh sama. Oke, contohnya kita mau hapus si ID yang ber-ID 8. Oke, enter. Nah, kalau kita membuat commit, apa yang terjadi? Berarti perintah atau query delete ini dieksekusi. Oke, kalau kita buat rollback, oke, berarti query yang tadi sudah dieksekusi, ya, sudah dijalankan. Ini dia buktinya sudah dijalankan, query oke. Ini bisa kita batalkan. Oke, bisa kita batalkan atau tarik undur. Kalau kita menggunakan rollback. Tapi kalau commit, query ini dieksekusi. Oke, kita buat titik enter. Oke, kita cek apakah yang ber-ID 8 kan si Golang. Kita cek apakah si Golang sudah hilang dari tabel user. Oke, Golang. Oke, si Golang sudah hilang, terhapus. Ini dia. Oke, nah, berarti kalau kita menggunakan perintah rollback, ya,
lagi, start transaction, kita buat delete from user where, dimana ID-nya sama dengan, jadi kita hapus si Brian, kita enter. Oke, sukses. Kita tarik rollback, tarik kembali query-nya. Oke, nah kalau kita tampilkan lagi isi record daripada tabelnya, select bintang from user, titik koma. Oke, nah si data yang ber-ID 15 masih ada di tabel user, yaitu kalau menggunakan perintah rollback. Oke, untuk query update itu sama saja. Kalau kita eksekusi dengan commit, berarti perintah update disetujui. Kalau kita buat rollback di query update, berarti perintah digagalkan.